Masih banyak orang yang berpikiran bahwa public speaking merupakan kemampuan yang tidak terlalu penting. Dan ada juga yang berpendapat bahwa public speaking itu hanya digunakan untuk pekerjaan tertentu saja dan jabatan tertentu saja. Seperti misalkan bos, direktur, ataupun manajer. Padahal pernyataan tersebut adalah salah. Karena public speaking harus dimiliki oleh setiap orang. Karena pada era sekarang ini, public speaking itu sangatlah dibutuhkan oleh orang-orang jika ingin melangkah ke dunia kerja. Karena hampir seluruh pekerjaan membutuhkan seorang public speaker. Oleh karena itu, hari ini gue akan membahas mengenai public speaking. Mau tahu bagaimana penjelasannya? Stay tune terus ya. Hai guys, balik lagi bersama gue Iksan Hadiwibowo di channel Iksan Hadiwibowo. Sesuai janji gue, hari ini gue akan membahas mengenai public speaking. Public speaking itu menurut ahli retorika dikenal sebagai seni berbicara atau berpidato. Tapi definisi secara umum mengatakan bahwa public speaking merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi antara si pembicara atau yang kita kenal sebagai public speaker kepada pendengarnya atau audiens. Public speaker menyampaikan informasi yang pastinya berbobot dan juga berkualitas serta bermanfaat kepada pendengarnya. Selain menyampaikan informasi, tugas dari public speaker ini adalah untuk menghibur dan mempengaruhi pendengarnya atau audiensnya. Masuk ke pembahasan berikutnya. Mungkin buat kalian yang masih meragukan apakah penting atau enggaknya memiliki skill public speaking, nih gue jelasin keuntungan-keuntungan apa aja yang kalian miliki jika memiliki skill public speaking. Yang pertama itu kepercayaan diri kalian akan meningkat. Karena sebagaimana kita tahu, public speaking itu kan berbicara pada khalayak ya, pada masyarakat umum yang banyak, pada orang yang banyak. Nah pastinya awalnya mungkin malu-malu ya. Ya sebagaimana kita tahu kan, pasti kalau nggak biasa pasti malu orang berbicara di depan umum, apalagi banyak. Tapi lama-kelamaan kalau rajin terus dilakukan, berproses, pastinya itu akan kepercayaan diri itu akan meningkat dengan sendirinya. Dan yang kedua, kemampuan research data akan meningkat juga. Kenapa research data? Apa nyambungnya? Sebagaimana di awal tadi, gue kan sudah menjelaskan apabila public speaker itu menyampaikan informasi atau data yang berbobot dan berkualitas. Artinya, setiap data atau informasi yang disampaikan itu harus tepat dan akurat sesuai data yang dimiliki. Apabila data yang dimiliki tidak akurat, maka penyampaian informasi tersebut tidak akan berkualitas dan tidak ada bobotnya sama sekali. Dan yang ketiga, ini berhubungan dengan yang pertama, yaitu lancarnya kita dalam menyampaikan ide kepada orang lain. Ya, pastinya kalau kita udah bisa atau menguasai public speaking dan kepercayaan diri kita sudah terbentuk, kita akan lancar dalam menyampaikan ide kepada orang lain. Itu pasti udah otomatis lah ya. Baiklah, di sini gue akan membahas juga mengenai bagaimana cara meningkatkan atau mengimprove skill public speaking kita. Jadi yang pertama itu kita butuh pastinya latihan. Segala sesuatu jika ingin hasilnya baik, kita butuh latihan. Jadi kita terus berproses, lama-kelamaan pasti kita bisa untuk menguasai suatu hal, terutama public speaking ini juga. Dan yang kedua ini selalu berpikir positif. Kenapa begitu? Apa hubungannya? Adalah hubungannya, karena jika kita di awalnya sudah berpikir negatif, misalkan gini, kita berpikir bahwa kita tidak akan bisa menguasai atau tidak bisa melakukan public speaking, pasti kesananya nggak akan bisa. Jadi berpikir positif ini penting untuk menjadi pendorong kita atau acuan kita untuk bisa melakukan segala hal, terutama public speaking ini juga. Dan yang ketiga ini itu sebenarnya simple, yaitu kita cukup merekam dan menonton video dari public speaking kita. Jadi dari latihan tadi kita bisa melihat apakah kita mengalami perkembangan ataupun masih sama, ataupun justru kita tidak puas dengan latihan kita atau butuh diimprove lagi maksudnya.
Jadi dengan kita merekam dan menonton video kita bisa menilai diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum orang lain yang menilai diri kita. Oke guys, gua rasa pembahasan gua cukup itu aja ya tadi. Gua harap sih pembahasan yang gua sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian, dan gua harap banget kalian mempraktekannya di rumah. Oke, jadi cukup sekian pembahasan dari gua Iksan Hadi Wibowo. See you on the next video.